Halo cuy, balik lagi sama Mimin di channel Manhwa Aku. By the way, terima kasih buat kalian semua yang sudah support channel Mimin dari awal sampai sekarang. Semoga kalian semua diberikan kesehatan selalu dan dipermudah segala urusannya. Amin. Nah, sekarang Mimin bakalan bahas alur manhwa yang berjudul Be the Actor atau bahasa Indonesianya To Be Actor, menjadi aktor ya. Manhwa ini bercerita tentang seorang aktor bernama Jang Yeon-guk. Dia meraih kesuksesan besar sebagai seorang aktor pendukung. Dia juga menerima berbagai macam penghargaan, dan yang paling memukau adalah dia juga mendapat penghargaan aktor pendukung terbaik pertama dan terhormat di Acting Awards. Namun pada hari itu ibunya meninggal. Merasa menyesal atas kematian dari sang ibu yang selalu dia abaikan selama bertahun-tahun. Dia memutuskan untuk menyusul ibunya. Sebelum kematiannya, dia merindukan kehangatan sang ibu yang selalu menyayanginya. Saat dia mengakhiri hidupnya, dia kembali lagi ke masa lalu, di saat ibunya masih hidup, dan dia kembali ke masa kecilnya. Nah, udah pengenalannya, kita langsung aja cuy, ke alur ceritanya. Part kali ini diawali dengan Yeongguk yang sedang berada di dalam mobil. Dia sedang membaca sebuah Alkitab, yang meskipun Alkitab itu menggunakan kata Latin, saat Yeongguk membolak-balik halaman, karakter-karakter yang rumit tampak bertambah banyak. Untungnya, Yeongguk menemukan versi dengan pelafalan dan makna yang diterjemahkan ke dalam bahasa Korea. Jadi, membacanya tidak menjadi sebuah masalah. Saat Yeongguk sedang berkonsentrasi mempelajarinya seperti sedang mempersiapkan diri untuk ujian. Manajer Yeongguk, yang tidak lain adalah Lee Bong Chun, yang melirik Yeongguk melalui kaca spion, berbicara kepadanya dengan hati-hati. Yeongguk, apakah kamu harus belajar bahasa asing? Tapi tulisan yang aneh itu bukan bahasa Inggris, jadi bahasa apa itu? Tanyanya. Yeongguk pun menjawab bahwa itu adalah bahasa Latin. Dia mencoba mempelajari bahasa asing setiap kali dirinya punya waktu luang. Wah, banyak orang yang tidak suka belajar bahasa Inggris saja, tapi kamu malah belajar bahasa asing tanpa diminta. Kudengar juga kamu jago bahasa Inggris, Yeongguk. Kudengar dari CEO bahwa kamu selalu jadi yang terbaik di sekolahmu. Apa kamu memang selalu jago untuk belajar? Tidak, aku dulunya adalah murid yang buruk, Yung. Hei, jangan berbohong. Benar, belajar sangat bergantung pada pola pikir seseorang. Dan Yeongguk bisa melakukannya untuk bahasa asing, terutama bahasa Inggris, karena dia memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Saat ini jarang sekali selebriti yang belajar bahasa asing. Tetapi tunggu saja beberapa tahun lagi, gelombang Hallyu Korea akan menyebar ke seluruh Asia dan banyak tempat di luar negeri. Siapa yang akan percaya jika nama penyanyi Korea muncul di tangga lagu Billboard? Berkat itu, sejak debut para aktor dan penyanyi diharuskan untuk mengambil kursus bahasa asing. Kebutuhan Yeongguk untuk pelajari bahasa asing bermula dari pengalaman di kehidupan masa lalunya yang mungkin sedikit lucu. Dia juga merasa malu sekali saat itu. Di masa lalu, di usia parubaya, dia pernah ditahan di imigrasi bandara karena tidak bisa berkomunikasi di luar negeri. Sebenarnya dia dikira anggota geng karena penampilannya yang agak kasar. Sejak saat itu dia mulai membuka mata terhadap bahasa Inggris dan mulai mempelajari bahasa lain sedikit demi sedikit. Karena kamu pandai berbahasa Inggris, akan mudah bagimu untuk berekspansi ke luar negeri, bukan? Manajer Yeongguk, yang tidak lain adalah Lee Bong Chun, sudah terlanjur minum kol Aid. Itu karena hak Siaryot sudah dikonfirmasi untuk diekspor ke Jepang tanpa embargo. Ya, kalian yang belum tahu embargo artinya adalah larangan lalu lintas barang antar negeri. Kalau Mimin salah, koreksi ya. Lanjut. Berita tersebut banyak diberitakan di media sehingga menimbulkan kehebohan di industri hiburan dan kalangan penyiaran. Secara resmi, biaya hak siar per episode tidak diungkapkan. Tetapi menurut rumor, jumlah tersebut merupakan jumlah tertinggi sepanjang sejarah. Tapi apakah kamu baik-baik saja dengan syuting iklan? Kamu hampir tidak tidur berapa jam tadi malam karena kamu syuting drama hingga larut malam. Jika kamu terlalu lelah, beritahu aku dan aku akan menyediakan waktu untukmu tidur. Yeongguk sangat bersyukur meski hanya untuk kata-kata itu saja. Sulit bagi seorang road manager untuk menunjukkan kemampuannya di lokasi syuting, kecuali jika mereka setingkat sutradara. Itulah sebabnya mereka menyebut manajer termuda di lokasi syuting sebagai still. Artinya mereka tidak punya waktu untuk menegakkan punggung mereka saat mereka membungkuk dan menyapa orang lain atas nama aktor mereka. Aku baik-baik saja, Hyung. Ini tidaklah jadi menjadi sebuah masalah. Ya, itu bukanlah kebohongan. Intensitas syuting yacht relatif ringan.
Seberapa besar penderitaan Yongguk dengan naskah di kehidupan sebelumnya. Begitu paruh kedua syuting dimulai, tidak ada zona perang yang terpisah. Tim syuting dan para aktor menjadi lelah dan kelelahan. Namun, Yot sungguh berbeda. Tidak hanya tidak ada revisi naskah, stasiun penyiaran bahkan mempertimbangkan lokasi syuting dan tidak mengganti tim C. Tidak biasa jika kita mempertimbangkan bahwa kebanyakan drama biasanya dioperasikan oleh beberapa tim untuk peran pendukung dan figuran. Tim B dan C mengawasi syuting tambahan. Jadi ada banyak ruang di lokasi syuting. Mungkin itulah sebabnya Yongguk dapat menemukan waktu untuk syuting iklan atau CF. Yongguk, kita hampir sampai. Tak lama kemudian, lokasi syuting hari ini muncul melalui jendela mobil. Ya, mereka bilang untuk bertindak saat keadaan masih bagus, dan Yongguk memutuskan untuk mengambil sebuah iklan. Meskipun banyak panggilan sayang, Yongguk menunda menerima iklan sampai sekarang. Sementara itu, para pengiklan tampaknya sudah tidak sabar, meskipun itu bukan niatan Yongguk. Kondisi dan jaminan kontrak membaik sebagai hasilnya. Itu bukan perubahan yang buruk baginya. Ya, Yongguk sedang melakukan sebuah iklan parfum. CEO Kim Song-hwan dengan hati-hati memilih iklan. Ada berbagai proposal untuk iklan pada berbagai topik. Namun, ini adalah hasil setelah menyingkirkan yang tidak sesuai dengan citra Yot dan memilih syuting studio alih-alih syuting di luar ruangan. Jika mereka hanya peduli dengan uang, mereka bisa saja memilih iklan dengan bayaran tertinggi. Tetapi mereka memilih ini karena mempertimbangkan untuk Yongguk. Aktor Jang, konsep syuting hari ini adalah untuk mengekspresikan aroma Anda seolah-olah terbangun dari deformasi. Saat para penari di sekitarnya melakukan gerakan avant-garde, ada yang berada di tengah, akan menunjukkan citra yang mewah. Tujuan hari ini adalah untuk meninggalkan kesan yang kuat di benak para penonton bahwa ketika mereka memikirkan parfum Dior, mereka akan memikirkan wajah aktor Jang. Sutradara CF itu bisa dianggap sebagai perancang kostum dengan pakaiannya yang canggih. Dia benar-benar seorang pasionista sejati, mengenakan syal di musim panas yang tidak terik ini. Belum lagi kepalanya yang kuning dan kacamata hitam yang menciptakan citra yang kredibel. Siapapun akan berpikir, orang ini seorang ahli. Lihat itu, aku suka model yang mengenakan pakaian dengan sangat baik. Setelah riasan selesai dan model telah berganti pakaian, syuting iklan tidak berlangsung lama. Itulah sebabnya, saudara CF terus berbicara dengan Yongguk tentang pemotretan, bahkan saat Yongguk sedang merias wajahnya. Setelah mempelajari alur cerita, seorang asing muncul bersama sutradara. Aktor Jang, model iklan parfum ini. Senang bertemu dengan Anda, Tuan Yongguk. Saya Wang Jangmi, manajer cabang Korea untuk Dior. Anda tidak tahu seberapa besar upaya yang kami lakukan untuk memilih Anda. Kami siap menunggu hingga akhir syuting drama Anda karena Anda mengatakan akan sulit untuk melakukan iklan selama waktu itu. Tetapi kami senang Anda memutuskan lebih cepat dari yang kami harapkan. Halo, saya aktor Jang Yongguk. Terima kasih telah mengatakannya. Tetapi saya ingin tahu apakah ada alasan mengapa Anda menginginkan saya sebagai model. Sungguh mengejutkan bahwa pengiklan memilih Yongguk di masa depan. Pria juga akan memakai parfum. Tetapi saat ini parfum hampir eksklusif hanya untuk seorang wanita. Namun tanpa diduga, mereka bersikeras memilih Yongguk sebagai model mereka. Aktor Seo Min-hye, pemeran utama wanita Yot, akan menjadi pilihan yang lebih baik jika mereka ingin menempatkan popularitas drama tersebut. Saya pikir akan segera tiba saatnya pria biasa memakai riasan dan parfum. Kami berinvestasi untuk masa depan itu. Seperti yang diharapkan dari seorang pengusaha, dia memiliki wawasan yang tajam. Seperti yang dia katakan, akan tiba saatnya bahkan pria biasa memiliki setidaknya satu parfum. Ya, khususnya Purete, parfum yang baru-baru ini dirilis oleh Dior untuk pria. Ada banyak aktor dan model terkenal, tetapi saya mencari seorang yang dapat dengan jelas mengekspresikan esensi parfum di luar layar TV. Dan saat itulah saya melihat Yongguk dari Yot. Saya langsung tahu Anda adalah sosok yang sempurna untuk Purete. Di bawah pengawasan pengiklan, pengambilan gambar berlangsung sangat cepat dengan tanda isyarat Purete. Seorang pria yang mengenakan kemeja putih bersih mengucapkan nama parfum tersebut dalam bahasa Perancis dan dengan lembut mengusap pergelangan tangannya yang harum. Para peri yang kasat mata dalam set yang dirancang menyerupai hutan lebat. Sebuah wangian yang melampaui layar TV. Karena alasan yang jelas, aroma tidak dapat mencium melalui layar TV. Aromanya harus diekspresikan melalui produksi dan akting. Pria itu tersenyum tipis, kemudian seperti sedang mengambil buah. Ia mengangkat sebotol Purete yang diletakkan di atas batu dengan jari-jarinya yang panjang.
Sekali lagi, saat ia menyemprotkan wewangian itu ke pergelangan tangannya, para peri yang kasat mata itu mendekat dengan gembira. Namun, pria itu tetap bersikap acuh tak acuh, mengikuti instruksi sutradara. Ia menyampaikan kalimat yang singkat, namun menyentuh ke dalam kamera. Deo menciptakan manusia murni. Beberapa saat telah berlalu, dan kini di sebuah restoran. Ya, itu adalah sebuah steak, penuh dengan sari buah yang gurih dan lezat. Yongguk tidak tahu sudah berapa lama sejak terakhir kali Yongguk ke tempat seperti itu. Karena dirinya selalu makan makanan Korea. Dia pasti akan minum anggur di kehidupan sebelumnya. Tetapi sebagai anak di bawah umur, dia harus puas hanya dengan jus bersoda. Apakah makanannya sesuai seleramu, Yongguk? Entah bagaimana, Yongguk akhirnya makan malam dengan tuan rumah Wang Jangmi, manajer cabang Dior di Korea. Bagaimana mungkin makanannya tidak sesuai dengan selera dari Yongguk? Itu adalah restoran yang sering dia kunjungi di kehidupan sebelumnya. Saat Yongguk mengangguk sebentar dan berkata bahwa makanannya lezat, Wang Jangmi melanjutkan pembicaraannya lagi. Saya memantau proses pemotretan di studio dan hasil gambarnya sesuai dengan yang saya harapkan. Terima kasih telah mengatakan itu. Saya ingin menggambarkan citra kemurnian yang alami dan apa adanya. Dan video itu sendiri memungkinkan penonton merasakan aroma parfum Dior kami. Saya yakin penonton akan merasakan hal yang sama. Semua berkat sutradara yang menciptakan alur cerita hebat. Saat mereka bertukar basa-basi, kemudian CEO Wang Jangmi meletakkan pisaunya dan menambahkan, Tuan Yongguk, mengapa tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk menjadi model eksklusif Dior? Saya tidak bermaksud menyombongkan diri, tetapi saham kami tidak hanya naik di luar negeri, tetapi juga di Korea. Tidak perlu menyebutkan citra hebat kami sebagai merek mewah. Saya akan mengajukan proposal kepada CEO agensi Anda. Tetapi pendapat Anda adalah yang terpenting. Dalam hal itu, saya ingin Anda mengambil alih iklan parfum kami berikutnya untuk jajaran produk baru. Ya, itu adalah sebuah kontrak eksklusif. Sejujurnya, Yongguk bertanya-tanya mengapa tawaran ini belum juga muncul. Kebanyakan pengiklan biasanya punya motif yang sama ketika mereka bersikap ramah seperti ini. Mereka ingin mendapatkan kontrak eksklusif ketika jaminannya itu biaya berada pada titik terendah, sehingga mereka bisa mendapatkan keuntungan darinya. Lagi pula, di dunia ini, nilai seseorang bisa meroket dalam sekejap mata, tergantung pada pekerjaannya. Terutama dengan kesuksesan drama yacht saat ini. Citra Yongguk di mata seorang penguasa wanita seperti CEO Wang Jangmi adalah komoditas yang menarik. Ada kemungkinan besar dia akan bersikeras meskipun Yongguk menolaknya. Namun Yongguk tidak memberikan jawaban ya atau tidak, yang pasti demi keamanan. Baru setelah kekhawatiran itu hilang, Yongguk bisa kembali ke rumah kakeknya dengan tenang. Seperti yang diharapkan, CEO Wang menunjukkan kegigihan yang lebih dari yang Yongguk duga. Yongguk juga harus menggunakan keterampilan sosial dalam rentang yang tidak akan menyinggung perasaannya untuk menghilangkan kegigihannya. Jika Yongguk tidak memiliki pengalaman hidup masa lalu sebagai orang setengah baya, dia mungkin akan tertipu oleh omongan yang manis. Tanpa perlu berbaring di tempat tidur, Yongguk pun membuka naskah itu. Meskipun prinsip dari Yongguk adalah tidak membaca naskah lain selama syuting drama, kali ini berbeda cerita. Itu karena dia akan mengikuti audisi pribadi besok. Ya, itu adalah audisi pengakuan seorang pendeta. Seperti kerikil yang menciptakan riak-riak di danau yang tenang. The Priest Confession adalah karya semacam itu bagi Yongguk. Karya itu membangkitkan bakatnya sebagai aktor dan dapat dilihat sebagai pemutar arah hidupnya. Tentu saja dia ingin berhasil dalam memerankannya. Bisakah saya melakukannya dengan baik? Pada saat itu, seolah menjawab pertanyaan dirinya sendiri. Kata-kata yang memikat dalam naskah itu menarik perhatiannya, seolah-olah tidak ingin melepaskannya. Keesokan harinya, yaitu hari audisi. Di kehidupan Yongguk sebelumnya, dia tidak bisa lepas dari audisi. Saat pengumuman audisi muncul, dia langsung sibuk melamar. Bahkan saat dia tidak punya agensi dan hanya memainkan peran kecil. Tentu saja, dia bahkan tidak bisa bermimpi memainkan peran utama. Seperti hujan di musim kemarau, jarang sekali dia mendapatkan peran kecil. Ataupun jika dirinya sedikit beruntung, mungkin seorang peran pendukung. Rasanya seperti dia telah kembali ke masa-masa pemulanya. Sampainya di sana, bangunan tempat kantor saudara Shin So-hyung berada tampak kumuh. Kelihatan sangat kumuh. Tetapi itulah kenyataan yang dihadapi sebagian besar saudara film masa kini. Bahkan saudara yang terkenal di film indie pun tidak dapat tampil di film komersial, dan banyak yang meninggalkan industri film. Bahkan
Setelah menyelesaikan syuting film, perusahaan itu akan bangkrut jika tidak mencapai titik emas. Itulah sejauh mana sistem sponsorship atau investasi yang tepat belum berkembang, suatu yang akan lazim di masa depan. Aktor Jang, selamat datang. Yongguk melihat mereka mendorong perabotan dan berkakas ke dinding untuk menggunakan kantor sebagai tempat audisi. Sutradara Shin Song-hyun menyambut Yongguk dengan ekspresi meminta maaf. Lagi pula, mengikuti audisi pribadi setelah merevisi naskah berpotensi melukai harga diri seorang aktor. Namun, Yongguk juga memahaminya. Perkenalkan tim pencutradara kami, aktor Jang. Dimulai dari sini, Kim Seok-chul yang merupakan adik sekaligus penulis naskah, dan orang ini adalah selanjutnya. Sutradara itu tidak dapat menggunakan kekuasaan absolut, bahkan jika dia adalah pemimpin tertinggi, terutama dalam kasus sutradara yang tidak dikenal. Departemen penyutradaraan dapat dianggap sebagai tulang punggung lokasi syuting. Masing-masing merupakan sumber daya yang tak ternilai yang tidak dapat ditinggalkan dari lokasi syuting. Apalagi dalam situasi seperti ini, pastilah resistensinya besar ketika sutradara merevisi naskah sesuka hatinya. Satu-satunya faktor yang dapat meredam semua itu adalah kemampuan akting sang aktor. Halo, saya aktor Jang Yongguk. Saya harap audisi hari ini berjalan lancar. Saat Yongguk membungkuk dalam-dalam dengan suara menggelegar, seperti saat dia memainkan peran kecil di kehidupannya sebelumnya. Saudara Shin So-young dan anggota tim penyutradaraan tampak sangat terkejut. Mereka pasti mengira Yongguk mungkin tidak kooperatif dan tidak senang dengan audisi itu. Aktor Jang, bisakah Anda mulai dengan adegan nomor 47? Jika Anda tidak memiliki naskahnya, kami telah menyiapkan cetakannya untuk Anda baca saat Anda tampil. Tidak apa-apa. Bagaimana mungkin aku bisa berakting dengan naskah di tanganku saat audisi, bukan? Yongguk sudah membaca naskahnya begitu banyak, hingga menjadi usang. Dia bahkan mengunjungi keuskupan untuk bertemu seorang uskup agung guna memahami dunia dalam naskah tersebut. Seberapa gilanya Yongguk tentang naskah ini di kehidupan sebelumnya? Cukup bagi orang yang tidak beragama sepertinya untuk menghafal kitab Mazmur. Meskipun usia sang tokoh utama berubah, situasinya tetaplah sama. Yongguk dapat memikirkan adegan yang lebih baik karena dia telah menonton adegan itu dalam video di kehidupan sebelumnya. Saudara, kalau tidak kasar, bolehkah saya merubah arah adegan nomor 47 sesuai intervensi saya? Kalau tidak suka, saya akan melakukannya lagi sesuai naskah aslinya. Keterkejutan tampak di mata semua orang, termasuk sutradara Shin Sung-hyun. Naskah film biasanya terdiri dari sekitar 150 adegan. Dia tidak memberikan petunjuk tentang adegan mana yang harus dia lakukan selama audisi, yang berarti dia sudah menghafalnya. Selain itu, dia bahkan memiliki interpretasinya sendiri tentang adegan-adegan itu. Sulit dipercaya, tetapi audisi telah dimulai. Adegan nomor 47. Bacakan upacara terakhir. Sutradara Ade menggantikan papan tulis. Itu adalah adegan di mana seorang mengabaikan tanggung jawab sebagai pendeta. Seorang pemuda yang sekarat terbaring di ranjang di kamar rumah sakit yang mewah. Ia telah menyebabkan kecelakaan lalu lintas saat mabuk, yang mengakibatkan kematian satu keluarga yang tidak bersalah. Ia sendiri mengalami koma dan dibawa ke rumah sakit. Di tengah semua ini, berbagai alat pendukung kehidupan dihubungkan ke tubuhnya. Ayah, tolong redakan rasa sakit anak kami di perjalanan terakhirnya. Salah satu staf sutradara membacakan dialog lainnya. Pada saat itu dia terkejut. Dia merasakan kegelisahan yang tak dapat dijelaskan pada penampilan Yongguk saat dia menoleh. Namun, seolah-olah itu adalah ilusi. Sebuah suara lembut mengikutinya. Saudari, saya akan berdoa untuk putra Anda sekarang. Tetapi jika Anda berkenan, bolehkah saya memanjatkan doa dalam bahasa Latin dari gereja Ortodoks? Dengan begitu, putra Anda akan dapat beristirahat dengan lebih tenang. Yongguk menatap ruang kosong yang tak ada siapapun. Dalam naskah, itu adalah tempat pemuda itu berbaring di tempat tidur. Saudara Shin Song-hyun dan tim penyutradaraan mengawasinya. Kemudian, suara khusyuk dan sakral dalam bahasa Latin mengalir keluar. Perhatikanlah bagaimana seorang mengandung kejahatan dan melahirkan tipu daya. Dia menggali lubang dan mengebor dalam-dalam. Tetapi dia jatuh ke dalam lubang yang telah dibuatnya sendiri. Kebenciannya berbalik menyerang kepalanya. Sebagai seorang pendeta, ia seharusnya menyelamatkan orang yang sekarat, bukan? Tetapi korban yang sebenarnya keluarga terbaring mati di lantai yang dingin, sementara pelaku tetap hidup di kamar rumah sakit yang mewah ini. Meskipun anaknya menyebabkan kematian orang-orang yang tidak bersalah, sang ibu hanya meratap agar anaknya diselamatkan. Bagaimana mungkin seorang tidak merasakan kontradiksi dalam adegan itu? Tepat saat Jikil menegakkan punggungnya untuk menjadi hide, bibir, alis, pupil, dan bahkan kerutan kecilnya bergerak dengan halus. Kekerasannya menimpa tenggorokannya sendiri. Pemuda yang berbaring di tempat tidur itu membuka matanya perlahan, seolah mewakili tatapannya. Tim mengarah mengecodongkan tubuh ke depan.
Sosok pendeta muncul di hadapan pemuda itu. Suaranya serius, tetapi bibirnya tampak senang dan matanya dingin. Pendeta yang telah melepaskan imamatnya membacakan ritual terakhir sekali lagi dalam bahasa Latin. Tuhan, hukum dia selamanya. Pemuda itu membuka matanya dengan penuh penderitaan. Ia seperti berada di perbatasan antara dunia ini dan akhirat. Tak lama kemudian, jantungnya yang tadinya berdetak berhenti, dan EKG di monitor pusat menunjukkan garis horizontal bersamaan dengan bunyi bip mesin. Raut wajah pendeta yang seperti kebohongan itu kembali lembut, berubah sempurna menjadi pendeta yang tengah menghibur semua orang ibu yang baru saja kehilangan anaknya. Melihat tuntutan singkat itu, tim saudara kehilangan kata-kata. Bukan hanya karena kantor kecil itu terasa seperti lokasi syuting yang sebenarnya, tapi juga karena kemampuan akting sang aktor yang luar biasa telah menyelimuti seluruh tubuhnya. Saat Lee Bong Chun duduk di kursi pengemudi dan menggigit roti panggang jalanan berisi kubis, dia menatap Yongguk dengan mata terbelalak, seolah-olah dia adalah seekor beruang yang tertangkap basah mencuri madu. Sungguh tidak mengenakan melihat dia bahkan tidak bisa makan dengan tenang, menunggu Yongguk tanpa tahu kapan dia akan selesai. Yongguk, apakah audisinya sudah selesai? Hyung, ayo kita bicara setelah kamu selesai makan. Jangan terburu-buru. Kita punya banyak waktu. Kamu bisa mampir ke restoran saat aku mengikuti audisi, bukan? Tidak mungkin. Bagaimana jika orang-orang mengenali wajahmu saat kamu sedang menunggu dan mereka mengerumunimu? Kalau begitu, aku akan memenangkan pertemuan empat mata dengan CEO. Mengerikan sekali hanya dengan memikirkan itu. CEO tidak seketat itu loh. Jangan bilang-bilang, itu rahasia. Tapi nama panggilan CEO adalah Coin. Katanya dia punya dua sisi. Dia seperti Buddha hampir sepanjang waktu. Tapi kalau marah, dia menakutkan. Dia tidak mentoleransi kesalahan sekecil apapun itu, terutama saat manajer menangani para aktor. Ya, itu sedikit mengejutkan. Bukankah CEO Kim Song Hwan selalu baik hati? Namun ada baiknya bagi seorang pebisnis untuk membedakan dengan jelas antara masalah publik dan pribadi. Terutama karena Sun Won Entertainment akan semakin berkembang di masa mendatang. Ngomong-ngomong, apakah audisi biasanya berakhir cepat ini? Tidak biasanya. Mengingat pengalaman hidup Yongguk sebelumnya, audisi untuk peran pendukung yang signifikan seringkali memakan waktu lama. Mereka perlu memeriksa dengan sesama penampilan, dialog, dan nada aktor, serta pemahaman mereka terhadap naskah. Jika itu yang terjadi pada peran pendukung, apalagi untuk peran utama. Audisi bisa berlangsung seharian dalam kasus yang ekstrim. Jadi, jarang sekali audisi berakhir begitu cepat. Pada saat itu, manajer Lee Bong Chan bertanya dengan hati-hati. Apakah itu tidak berjalan dengan baik? Tidak mungkin, jangan khawatir, Bong Chan Hyung. Ayo kita makan siang yang enak. Bagaimana kalau sup babi saja? Kalau kamu jalan lurus ke jalan utama dan belok kanan setelah melewati bundaran, ada restoran sup ala Busan rasanya luar biasa. Oh, Yongguk, kamu juga pernah ke sana? Aku pernah mampir ke sana saat menjemputmu. Restoran ini belum lama buka, tapi rasanya sama seperti yang pernah aku makan di Busan. Tapi ini bukan tempat seperti ruang privat, jadi bolehkah aku pergi ke sana? Bagaimana kalau ada yang mengenali kita? Itu adalah restoran sup yang sering Yongguk kunjungi di kehidupan sebelumnya. Saat itu adalah restoran tua yang terkenal, yang telah buka selama beberapa dekade. Setiap kali Yongguk bosan tinggal di Seoul atau harus menelan kepahitan karena gagal dalam audisi, dia akan pergi ke sana dengan sendok sup dan segelas soju. Semuanya akan terlupakan. Tentu saja, sekarang setelah dia menjadi anak di bawah umur, dia harus berhenti minum soju. Ya, pada saat yang sama, terjadi keheningan yang mencekam di kantor direktur Shin Soo-hyung. Seolah-olah waktu telah berhenti. Semua orang memasang ekspresi kosong di wajah mereka. Orang pertama yang memecah keheningan itu tidak lain adalah adik Kim Sok Chul. Gumamnya menyebar ke seluruh kantor seperti cat yang dituangkan ke dalam wadah. Apa itu hanya mimpi? Di kursi kosong tempat aktor yang baru saja memberikan penampilan yang menegangkan itu berada. Ia tampak masih di sana. Tidak perlu melihat adegan apapun lagi. Ia tidak hanya memberikan penampilan yang sempurna, tetapi ia juga menafsirkan ulang naskahnya. Tidak dapat disangkal bahwa ia adalah protagonis naskah tersebut. Rasanya seperti mereka baru saja menonton film yang sebenarnya beberapa saat yang lalu. Ya, rasa merinding yang muncul seperti gatal-gatal di sekujur tubuh mereka masih belum mereda. Saat itulah adik Kim Sok Chul menoleh dan menatap direktur Shin So-hyung yang duduk di sampingnya. Direktur, bukan, Shin Hyung, kontraknya, apakah kamu sudah menyiapkan kontraknya? Sadarilah dan sadarilah. Sebuah kontrak? Bagaimana mungkin saya bisa berpikir jernih untuk mempersiapkan sebuah kontrak? Serius deh, apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita ke Songwon sekarang? Ayo kita cari investor baru dan kita akan memenuhi persyaratannya semaksimal mungkin. Kita tidak bisa syuting film ini tanpa aktor Jang. Bahkan, anggota tim produksi yang awalnya menentang perubahan naskah mengangguk setuju dengan penuh semangat. Bahkan jika mereka harus menggunakan setengah dari anggaran produksi, mereka harus memilih Jang Yongguk. Sebaliknya, fakta bahwa mereka mengajaknya berpartisipasi dalam audisi tertutup adalah pedang bermata dua.
Bagaimana jika aktor Jung berubah pikiran karena ia kesal? Mereka dengan cemas memikirkan semua kemungkinan, namun semua orang tampak terpesona saat sutradara Shin Sung-hyun melanjutkan bicaranya. Aktor Jung adalah investor baru film kita. Jadi tidak usah khawatir,